Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabb yang sempurna di dalam nama, Allah Rabb yang sempurna di dalam sifat, dan Allah Subhanahu wa taala Rabb yang sempurna di dalam segala perbuatannya. Tiada keberuntungan bagi seorang hamba kecuali ia menggantungkan segala urusan dan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian dan musibah yang Allah berikan kepadaku dan kepadamu Bapak, itu hanya rintikan gerimis. Akan tetapi kebaikan dan kenikmatan yang Allah berikan dalam kehidupanku dan kehidupanmu itu selayak hujan yang deras berbulan-bulan tanpa henti. Semoga ujian dan musibah yang hanya rintikan gerimis tidak menjadikan diriku dan dirimu amnesia terhadap kenikmatan dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Amin. Jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tahukah kita Bapak, sesungguhnya ada satu peristiwa penting yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mampu mengguncangkan arsy-Nya Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 60 sahabatnya dari kota Mekah menuju kota Madinah. Inilah peristiwa penting yang mampu mengguncangkan arsy-Nya Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi tonggak awal penanggalan Hijriyah. Bukankah awal penanggalan Hijriyah itu dimulai dari bulan Muharram, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah, kota lahirnya, menuju kota Madinah. Ketika Nabi mendapatkan berbagai macam problematika dan masalah di kota Mekah dan tidak ada perbaikan dan solusi, maka Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hijrah dari kota Madinah menuju kota Madinah. Lalu apa hikmah yang bisa ana dan antum ambil dari peristiwa yang penting yang mampu mengguncangkan arsy Allah Subhanahu wa taala? Karena sesungguhnya Bapak, kita dituntut bukan hanya belajar hadis, kita dituntut bukan hanya belajar fikih, tapi kita juga dituntut bagaimana mengambil setiap hikmah dan pelajaran penting dari peristiwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah menuju kota Madinah. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengambil 5 pelajaran dan hikmah dari peristiwa agung momentum hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah menuju kota Madinah. Semoga ibroh dan pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa penting yang mampu mengguncangkan arsy Allah Subhanahu wa taala menjadi narasi dan petunjuk dalam kehidupanku dan kehidupanmu. Sunnah Bapak bukan hanya tentang bagaimana Nabi ketika ke belakang, sunnah bagaimana ketika Nabi bermuamalah dengan saudaranya, tapi sunnah juga mengajarkan bagaimana kita melihat setiap peristiwa yang terjadi pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita sebagai umatnya mengambil setiap ibroh, pelajaran dan hikmah yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran pertama Bapak, dari peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mampu kita petik bagaimana takdir Allah Subhanahu Wa Taala itu selalu baik dan tepat. Ingat ikhwan, Allah tidak pernah mentakdirkan kepada ana dan antum sesuatu yang tidak tepat dan tidak baik. Ya, ingat, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Bapak itu dari kota Mekah melakukan perjalanan menuju kota Madinah, itu takdir Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan tepat. Tapi menariknya Bapak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah terfikir dan terbayangkan dalam benak beliau bahwasanya Rasulullah akan hijrah dari kota Mekah ketika mendapatkan berbagai macam rintangan dan ujian dan tidak ada perbaikan di kota Mekah. Ingat, Rasulullah tidak pernah terbayang dan tidak pernah terfikir dalam benak beliau bahwasanya beliau pengen hijrah ke kota Madinah yang dulunya bernama Yasrib. Tapi kemana Ustadz Rasulullah pengen hijrahnya? Lihat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada sahabatnya, "Inni ro'aitu fil manami." Aku melihat dalam mimpiku. "Inni uhajiru ila ardin fiha nakhlun." Aku tuh hijrah ke negeri, ke kota yang dimana banyak pohon kurmanya. Ketika itu, Pak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pengen hijrahnya itu bukan ke kota Yasrib, tidak pernah terbayang kota Yasrib. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pengen hijrahnya ke Yamamah. Yamamah itu sebelah utaranya kota Mekah, Pak. Ya, agak jauh dari kota Mekah. Nabi pengen hijrahnya ke kota Yamamah, bukan ke kota Yasrib. Tapi lihat ikhwan jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah, Allah Subhanahu wa taala
tidak mengabulkan permintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat, dilihat takdir Allah Subhanahu Wa Taala selalu baik dan tepat untuk hambanya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada Nabi, hijrahlah kamu Muhammad dari kota Mekah menuju kota Madinah. Padahal kalau kita lihat Pak, Nabi menunggu berapa tahun di kota Mekah Pak? 13 tahun. 13 tahun. Sampai keluarga Yasir satu demi satu menjemput kesyahidan Pak. Nabi bukan pribadi yang terburu-buru. Nabi bukan pribadi yang tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Tapi Nabi menunggu bagaimana petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Nabi hanya terburu-buru Pak, Habasyah itu baik bagi Nabi, tapi tidak tepat. Padahal Nabi ketika pengen hijrah ke Habasyah mendapatkan suaka perlindungan dari rajanya. Tapi dilihat tidak tepat bagi Nabi dan para sahabatnya. Kenapa Ustadz? Ketika para sahabat dan Nabi saat itu belum terbiasa Pak melewati menyeberangi lautan. Habasyah itu menyeberangi lautan ikhwan. Makanya dalam kaidah fikih, man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Sesuatu yang tergesa-gesa, kita mengambil kesimpulannya, itu bisa dihukumi haram, Pak. Antum, ada seorang ikhwan yang belum nikah, lihat seorang akhwat, mungkin baik, kemudian pakai niqab, kemudian solihah, tapi mungkin di sisi lain tidak tepat bagi antum, tidak tepat bagi keluarga besar antum, tidak tepat bagi bapak dan ibu kita. Berapa banyak hari ini Pak aktivis dakwah menikah tapi istrinya jahat kepada bapak dan ibunya. Orang tuanya sering meneteskan air mata gara-gara memikirkan bagaimana sikap dan perilaku menantunya. Dilihat, Nabi tidak tergesa-gesa. Nabi menunggu petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ibarat bahasa anak muda hari ini, Pak, kosongkan gelasmu sampai Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk. Terkadang hari ini kita Pak betul membersamakan Allah, tapi kita tidak pernah mengkosongkan gelas kita untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi ketika mendapatkan problem di kota Mekah, Nabi mengkosongkan gelasnya. Kita terkadang hari ini betul membersamakan Allah, tapi kita masih gelas kita dipenuhi dengan perasaan kita, dengan suudzon kita kepada Allah. Dilihat ikhwan. Makanya dalam syariat Pak, Allah Subhanahu Wa Taala mengajari kepada kita agar kita mengatur akurasi. Makanya ada syariat sholat istikharah. Kalau kita sholat istikharah Pak, apa doanya? Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim in kunta ta'lam anna hadzal amr khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibatu amri. Lihat, kalau kita sholat istikharah Pak, lihat doanya. Ya Allah, ketika perkara ini baik dan tepat untukku, untuk agamaku, untuk kehidupanku, maka mudahkan dan tetapkan ya Allah. Dilihat, istikharah mengajari akurasi kepada kita. Diingat ikhwan, sholat istikharah itu bukan hanya ketika kita pengen nikah Pak. Loh, kalau sholat istikharah hanya kita gunakan pengen nikah saja, seumur hidup hanya sekali Pak. Itu pun kalau istikharah. Terkadang bapak-bapak lupa. Padahal Allah mengajari kita salah satu syariatnya bagaimana mengatur akurasi. Berapa banyak hari ini Pak orang bisnis tapi tidak istikharah dan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisnisnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan jalan, 4 bulan, 5 bulan kolab dan bangkrut Pak. Yang biasanya bisa membackup kebutuhan orang tuanya, tidak bisa membackup kebutuhan bapak dan ibunya. Berapa banyak hari ini seorang ikhwan yang dulunya tidak istikharah Pak, ketika sholat, ketika pengen nikah, tidak istikharah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya dia menyesal. Ya Allah,
dia jodohku baik tapi tidak tepat untukku, jahat kepada orang tuanya, kasar dan ketus kepada bapaknya. Makanya pelajaran pertama, hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa agung hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Mekah menuju kota Madinah, takdir Allah Subhanahu Wa Taala itu selalu baik dan tepat. Makanya kalau kita hari ini Pak pengen melakukan sesuatu, coba istikharah dulu. Ustadz, saya pengen nikah lagi Ustadz, istikharah dulu Pak. Ustadz, saya pengen merintis bisnis Ustadz, istikharah dulu agar mengatur akurasi kita Pak. Ustadz, saya pengen menyekolahkan anak, ada 2 pilihan sekolah, mana yang harus saya pilih? Istikharah. Islam mengajarkan akurasi. Nabi diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kosongkan gelasmu. Lihat Pak, gelas kalau sudah terisi teh ini Pak, nggak bisa diisi air putih. Makanya banyak di antara kita Pak terkadang dia meminta petunjuk kepada Allah tapi tidak mau mengkosongkan gelasnya. Rasulullah mencontohkan kepada anak dan antum sebagai umatnya. Lihat, Rasulullah mengkosongkan gelasnya, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberikan petunjuk Yasrib sebagai jawaban dari untian doa dan permintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya diingat ikhwan, kalau Nabi hanya mengandalkan sesuatu yang baik Pak, Habasyah, kemudian Mah itu baik bagi Nabi tapi tidak tepat. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada Rasulullah kota Yasrib sebagai jawaban atas doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pelajaran yang kedua Pak Ustadz, pelajaran yang kedua Pak, bagaimana teriakan harusnya membuat kita itu kokoh Pak. Dilihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di kota Mekah Pak mendapatkan teriakan atau tidak Pak? Mendapatkan teriakan, mendapatkan cacian, mendapatkan makian dari Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin Mughirah. Tapi dilihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mampu merubah setiap teriakan, setiap bulian, setiap cacian menjadi energi yang positif dalam diri beliau. Inilah karakter beliau Pak. Sunnah itu bukan mengatur masalah bagaimana tahajudnya Nabi. Sunnah bukan hanya mengatur bagaimana muamalahnya Nabi, tapi sunnah juga mengatur bagaimana karakter yang ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi karakternya Pak bukan karakter yang mudah ambruk dan rapuh. Nabi itu karakter yang kokoh. Lihat Pak, Nabi dicaci, Nabi dibully Pak oleh Abu Lahab, oleh Abu Jahal, oleh Walid bin Mughirah. Nabi mampu mentransformasi, merubah setiap cacian dan makian menjadi energi positif sampai beliau mampu melakukan hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Kita ini hambanya Allah Pak. Rabb yang sempurna telah menciptakan kita. Makanya berapa banyak hari ini orang yang sudah ngaji dibully oleh temannya, bajumu ini sampai bawah no. Kamu yang dulunya nggak berjenggot sekarang berjenggot. Jidatmu dulunya putih sekarang ada garis 2 hitamnya di sininya. Berapa banyak hari ini Pak orang yang dibully masalah jilbabnya, masalah pakaiannya, masalah aktivitasnya, kemudian dia ambruk dan rapuh. Tapi dilihat Rasulullah mengajarkan kepada kita selaku umatnya, tidak semua orang yang membawa duri datang dalam teras kehidupan kita Pak, kita sikapi dengan membawa peso Pak. Makanya ada satu kebiasaan masyarakat di Pulau Solomon Pak. Bapak kalau searching di Google Pak, lihat kebiasaan masyarakat di Pulau Solomon di salah satu Asia Pasifik Pak. Masyarakat di Pulau Solomon ini Pak, ketika pengen membuka akses jalan Pak, ada pohon yang menghalangi Pak. Masyarakat Pulau Solomon ini akan menghujat dan mencaci maki pohon ini Pak selama 40 hari. Ada orang lewat mencaci, dasar pohon sudah tua, gak ada manfaatnya. Besoknya lagi, pohon gak ada manfaatnya, mati saja kamu. Sampai 40 hari Pak, pohon ini Pak kemudian kering dan layu dan rapuh Pak. Kemudian
Besoknya di hari yang ke-41 ada orang yang sudah membawa kampak naik ke atas pohon ini, kemudian mencaci yang terakhir kali, pohon nggak ada manfaatnya, kemudian ditebang, Pak. Apa ibroh yang bisa kita ambil? Banyak bulian yang mampu mengubur potensi seseorang. Banyak bulian yang harusnya potensi seseorang itu mampu melejit, itu menjadi ambruk dan rapuh. Berapa banyak bulian, Pak, hari ini, Pak, yang harusnya seseorang itu mampu merubah bulian dan cacian itu menjadi energi positif, tapi dia justru ambruk dan rapuh. Lihat karakternya Nabi. Makanya orang Barat kan mengatakan, Pak, if you lose your money, you lose nothing. If you lose your head, you lose something. But if you lose karakter, you lose everything, kan, Pak? Dilihat, tidak semuanya orang dalam kehidupan anak dan antum, Pak, membawa bunga mawar yang membuat saya dan Bapak tersenyum. Tapi ada orang yang membawa duri, ada orang yang membawa peso, ada orang yang membawa golok dalam kehidupan kita. Kita bukan sebagaimana pohon yang berada di Pulau Solomon, yang ketika dicaci, dimaki, dibuli, kemudian rapuh dan ambruk. Kita ini hambanya Allah, kita umatnya Nabi. Nabiku dan nabimu mencontohkan bagaimana karakter yang kokoh dan kuat agar setiap bulian dan cacian mampu melejitkan potensi anak dan antum, Pak. Coba dilihat, Pak, berapa banyak orang-orang soleh, para ulama, Pak, mereka ketika dibuli justru potensinya itu mampu melejit, Pak. Contohnya siapa, Ustaz? Abu Ja'far at-Thahawi, Pak. Dibuli, Pak, dalam tanda kutip oleh pamannya bernama Al-Muzani rahimahullah. Abu Ja'far at-Thahawi ini, Pak, ketika di dalam madrasah, dalam majelis ilmunya Al-Muzani, itu hafalannya paling lambat. Al-Muzani ngomong, kamu ini nggak ada bibit unggul untuk jadi ulama, wahai Abu Ja'far at-Thahawi. Abu Ja'far at-Thahawi, Pak, ketika mendapatkan bulian dari pamannya Al-Muzani rahimahullah, justru mampu melejitkan potensi Abu Ja'far at-Thahawi, Pak. Sampai beberapa puluh tahun Abu Ja'far setelah belajar 10-15 tahun menjadi seorang ulama yang besar, bahkan namanya lebih besar daripada beberapa kawasan, Pak. Sampai Abu Ja'far mengatakan, seandainya paman saya Al-Muzani masih hidup, maka wajib membayar kafarat kepada saya, karena dia mengatakan saya tidak akan menjadi ulama, tapi Allah mentakdirkan dan mengizinkan saya menjadi seorang ulama. Abu Ja'far at-Thahawi, ya kawan. Kemudian contoh yang lain, Pak, Imam Az-Zahabi, Pak, penulis kitab Al-Kabair, pernah dibuli oleh gurunya. Az-Zahabi, tulisanmu ini kayak tulisan ulama, padahal ente bukan ulama. Az-Zahabi, Pak, ketika dibuli dalam tanda kutip oleh gurunya, belajar sungguh-sungguh sampai menjadi ulama besar, menulis salah satu kitab yang fenomenal hari ini, Pak, Al-Kabair. Dawud Ad-Dhahiri, Pak, seorang ulama fikih yang besar, Pak, namanya, Pak, pernah dibuli, Pak. Beliau Dawud Ad-Dhahiri, Pak, dulunya ketika masuk masjid itu langsung duduk. Masyarakat di situ mengatakan, bodoh betul ente Dawud Ad-Dhahiri. Sunnah Nabi bukan mengajarkan itu. Ketika kamu masuk masjid, jangan langsung duduk, tapi berdiri, sholat sunnah tahiyatul masjid. Dawud Ad-Dhahiri, Pak, dikatakan bodoh oleh masyarakat di sekitar, belajar sungguh-sungguh sampai menjadi ulama fikih yang besar. Lihat, kalau kita dikatakan nggak mungkin kamu hafal Quran, dilihat cacian itu rubah, sebagaimana Nabi merubah cacian Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin Mughirah menjadi energi positif. Makanya pernah saya mendengarkan salah satu muhadharah, Pak, ada seorang syekh itu, Pak, memiliki halaqah hifdzul Quran, halaqah untuk menghafal Al-Quranul Karim, Pak. Kalau kita pernah umroh, Pak, atau haji, Pak, kita lihat banyaknya halaqah-halaqah di pelataran Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram. Syekh ini, Pak, memiliki halaqah hifdzul Quran. Pesertanya itu anak-anak muda, Pak, usia 20-40 tahun. Suatu hari, Pak, datang seorang bapak tua. Terlihat dari rambutnya sudah beruban, kulitnya sudah mengeluarkan kerutnya.
Bapak tua ini Pak kemudian ditemui oleh salah satu muridnya. Masya nuka, apa tujuanmu kesini wahai bapak tua? Saya tuh pengen menghafal Al-Quranul Karim. Nah, kemudian muridnya Syekh itu Pak tersenyum. Mana mungkin Pak, sudahlah jangan menghafal Quran. Menghafal Quran itu berat. Cukup baca satu hari satu juz. Itu bisa menjadi investasi akhiratmu. Tapi dilihat, bapak tua itu masih kokoh dengan azam dan keinginannya Pak. Saya tuh pengen menghafal Quran. Karena saya pernah mendengar Nabi SAW bersabda, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran itu sebagaimana rumah kuburan. Begitu juga dada yang tidak pernah tersentuh dan terbaca Al-Quran sebagaimana dada kuburan. Umurku tinggal sedikit lagi. Aku tidak mau dada kuburan ini berhimpitan dengan tanah kuburan. Dilihat syekhnya Pak yang mengampu halaqah Quran itu melihat dari kejauhan. Masya nuka, apa tujuanmu kesini wahai bapak tua? Jangan ribut di halaqah saya, jangan ribut di majelis saya. Syekh, saya itu memiliki cita-cita dan keinginan Syekh. Saya pengen menghafal Al-Quranul Karim Syekh, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas Syekh. Syekhnya itu tersenyum. Pak, nggak usah hafal Quran Pak. Bapak sudah sepuh, rambutnya saja sudah berwarna putih, jenggotnya Bapak sudah berwarna putih, kulitnya Bapak sudah berubah menjadi ada kerutnya Pak. Nggak usah menghafal Quran, cukup baca saja cukup Pak, sebagai investasi akhirat Bapak. Dilihat Pak, Syekh, saya masih pengen menghafal Quranul Karim. Syekhnya sambil tersenyum Pak. Ya sudah, kalau Bapak seperti itu, coba Bapak mampu atau tidak? Beliau Pak, bapak tua itu Pak, setiap hari, setiap subuh datang ke Masjid Nabawi, nenteng Quran, bawa tas, duduk di halakonya Syekh. Muridnya anak-anak muda Pak, usia 20 sampai 30, 40 tahun. Beliau usianya udah di atas 60 tahun Pak. Dilihat, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, setahun, 2 tahun, Allah bayar cash dan Allah bayar kontan. Bulian dari muridnya Syekh dan bulian yang ibaratnya Syekh mengatakan gak mampu, Allah membayar cash dan kontan. Beliau mampu merubah setiap bulian, cacian menjadi energi positif. Ini banyak di antara kita yang mendapatkan bulian, potensi kita yang harusnya melejit Pak menjadi rubuh dan rontok. Ya, tolong ya. Kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan bulian Pak, Rasulullah itu nggak menghujat Allah. Ya Allah, kenapa Engkau utus aku di kota Mekah yang penduduknya seperti ini ya Allah? Rasulullah nggak menghujat Allah Pak. Ya Allah, kenapa Engkau utus aku di kota yang seperti ini penduduknya ya Allah, nggak menerima aku. Tapi Rasulullah mampu merubah setiap bulian dan cacian menjadi energi positif dalam diri beliau. Dan inilah yang harus kita contoh Pak, bahwasanya kita hambanya Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki potensi yang sangat luar biasa ya. Inilah refleksi dari perjalanan agung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya setiap teriakan yang orang katakan, mana bisa kamu hafal juz 30? Kan terkadang hari ini kita Pak menjadi seorang bapak mengatakan kepada anak kita, nak, surat An-Naba aja 2 bulan gak hafal-hafal. Anaknya Pak lebih pinter, mending saya Pak 2 bulan gak hafal-hafal. Bapak seumur hidup gak hafal-hafal surat An-Naba. Harusnya bulian dari anak itu menjadikan melejut kita Pak ya. Berapa banyak seorang bapak itu pengen anaknya langsung hafal Quran Pak. Anaknya pinter Pak, kalau langsung hafal Quran Pak, emang pakai share it atau pakai download Pak? Diingat Pak, kita diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana setiap bulian, bagaimana setiap cacian, bagaimana setiap makian dari saudara kita harusnya mampu melejitkan potensi anak dan potensi antum. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga Pak Ustadz yang bisa kita ambil dari peristiwa hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga Pak, ketika satu pintu itu tertutup, maka Allah akan membukakan 2 pintu yang lainnya Pak. Maksudnya apa Ustadz? Dilihat Pak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditutup satu pintunya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kota Mekah,
Allah membiarkan atau memberikan dua pintu, Pak. Memberikan dua pintu. Dengan apa? Kota Madinah. Bukan cuma kota Madinah saja, Pak. Tapi Allah memberikan plus penduduknya. Penduduk kota Madinah itu lebih jatuh cinta kepada Nabi daripada kepada istri, anak, keluarga beliau, Pak. Bahkan dirinya, Pak. Cintanya kepada Nabi mampu mengalahkan cintanya kepada dirinya, anaknya, dan istrinya. Dilihat. Makanya perkataan Imam Ibnul Qayyim yang sangat indah, Pak. Idza ahlaqallahu baban bihikmatihi fatahallahu babaini birahmatihi. Jika Allah menutup satu pintu dalam kehidupanmu, sabar, ridho, Allah akan membukakan dua pintu dalam kehidupanmu. Beliau Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, Pak, memberikan contoh. Lihat bayi, Pak. Saya, antum, kalau memiliki anak, Pak, dalam rahim istri kita, lihat. Anak itu dalam rahim istri kita mendapatkan asupan makan dari mana, Pak? Tali pusar. Bapak membelikan jengkol, istri yang mau makan jengkol, anaknya merasakan jengkol atau enggak, Pak? Merasakan jengkol. Antum membawa pete ke rumah kemudian dimasak istri makan pete sama antum, anak antum merasakan pete. Makanya dari tali pusar. Tapi dilihat 9 bulan lahir, tali pusarnya dibiarkan atau dipotong, Pak? Dipotong. Allah ganti atau tidak, Pak? Allah ganti. Dengan apa? Air susu. Sebelah kanan dan sebelah kiri. Dilihat. Setelah 2 tahun, haulaini kamilain, Allah ganti, Pak. Air susu yang 2 ini menjadi 4. Allah ganti dengan daging. Allah ganti dengan sayuran. Allah ganti dengan buah-buahan. Allah ganti dengan air yang lebih variatif rasanya, Pak. Lihat, dari 1 pintu menuju 2, dari 2 pintu menuju 4. Dilihat, Imam Ibnul Qayyim memberikan contoh yang sangat jelas, Pak. Loh, kalaulah bayi yang berada dalam rahim istri anak dan istri antum, Pak, ketika kita memiliki anak, lihat, ketika dia lahir terpotong itu tali pusarnya, Allah ganti dengan air susu istri kita sebelah kanan dan sebelah kiri. Ketika selama 2 tahun Allah ganti lagi, Pak. Loh, terkadang hari ini ada di antara kita, Pak, baru diuji mungkin anaknya yang nomor 3 diambil oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dulu daripada kita. Kemudian kita menghujat Allah Subhanahu wa taala, Pak. Berapa banyak hari ini Pak Ikhwan, Pak, menghujat takdir yang Allah berikan kepadanya. Pertanyaannya, kalau sudah kita menghujat Allah, lalu siapa yang lebih adil daripada Allah Subhanahu wa taala? Terkadang ujian kita itu recehan, Pak. Tapi justru keriduan dan kesabaran kita, Pak, itu lebih tipis daripada tisu, Pak. Baru diuji. Diingat, Nabi ujiannya berat, Pak. Siapa manusia di bawah kolong langit dan di atas muka bumi yang paling berat ujiannya, Pak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa manusia yang paling berat cacian dan makian yang dialami beliau paling lama, Pak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuma setahun, bukan cuma 2 tahun, 13 tahun, Pak. Setiap hari dicaci, setiap hari dimaki. Padahal secara sosial Rasulullah diterima atau tidak, Pak, di kota Mekah, Pak? Diterima. Beliau mendapatkan julukan apa, Pak, dari masyarakat Mekah? Al-Amin. Dan belum pernah orang sebelum Rasulullah SAW mendapatkan julukan Al-Amin. Kenapa Rasulullah diusir, Ustaz? Rasulullah bukan hanya menyampaikan kebaikan, tapi Rasulullah menyampaikan kebenaran. Kalau Rasulku dan Rasulmu hanya menyampaikan kebaikan, Rasulullah diterima, Pak. Tapi Rasulullah menyampaikan kebenaran. Kamu menyembah berhala itu salah. Kamu seperti ini itu musyrik. Syirik gak boleh. Rasulullah akhirnya tidak mendapatkan hati di kota Mekah. Tapi lihat kesabaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran besar dalam dadaku dan dadamu, Bapak. Tolong, irisan takdir Allah itu nggak pernah salah. Loh, kalaulah musim panas dengan musim hujan tidak pernah bertabrakan kok, Pak. Musim durian dengan musim rambutan nggak pernah bertabrakan kok, Pak. Apalagi hanya mengatur takdir kita, Pak. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sabar.
ridho terlebih dahulu sebagaimana ridhonya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Allah memberikan contoh banyak sekali dalam kehidupan orang soleh sebelum ana dan antum, Pak? Lihat, Pak, tawakalnya ibunya Musa itu loh, Pak. Dilihat, ketika Musa kecil itu lahir, Pak, ibunya itu bertawakal kepada Allah. Ketika Fir'aun sebelumnya pernah mengumumkan, barang siapa yang melahirkan anak laki-laki di kota Mesir ini akan saya penggal dan akan saya bunuh. Pasti dia akan merongrong dan merusak kekuasaan saya. Dilihat, Allah mentakdirkan kepada ibunya Musa, lahir Musa kecil, anak laki-laki, Pak. Dilihat, ibunya Musa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ketika Engkau menutup satu pintu kepadaku, ya Allah, pasti Engkau memberikan dua pintu kebaikan. Lihat, Pak, apa yang dilakukan oleh ibunya Musa, ya kawan? Ibunya Musa menaruh Musa, Pak, di atas tempat, kemudian dialirkan di sungai Nil itu, Pak. Kalau Bapak pernah ke Mesir atau lihat di YouTube, Pak, betapa derasnya airan di sungai Nil itu, Pak. Lihat caranya Allah Subhanahu wa taala. Musa kecil, Pak, yang ditaruh di atas tempat itu, Pak, nyampe ke pemandiannya istrinya Fir'aun yang bernama Asyah binti Muzahim. Lihat apa caranya Allah. Allah jadikan istrinya Fir'aun itu senang hatinya kepada bayi kecil laki-laki ini yang bernama Musa alaihissalam. Wahai Asyah, senang kamu sama anak laki-laki ini? Senang, Pak. Ngomong sama suaminya, wahai suamiku, tolonglah kasih dispensasi keringanan saja untuk anak laki-laki satu ini, jangan dibunuh lah, yang lain silahkan, terserah kamu. Fir'aun, Pak, mengabulkan permintaan dari istrinya. Lihat caranya Allah yang kedua, Pak. Musa ketika sudah diambil oleh Asyah binti Muzahim, masuk ke kerajaannya Fir'aun, Pak. Nangis. Malamnya itu nangis, gak bisa tidur. Fir'aun diomongin sama istrinya, wahai suamiku, tolonglah bikin saya embara. Di antara permaisuri kita nggak ada yang cocok air susunya untuk Musa, untuk anak laki-laki ini. Akhirnya dibikin sayembara, Pak. Wahai penduduk kota Mesir, siapa yang bisa memberikan air susu kepada anak laki-laki ini, maka dia saya angkat menjadi perawat untuk merawat anak laki-laki ini. Lihat caranya Allah, Pak. Penduduk Mesir itu antri dengan sayembara yang diadakan oleh Fir'aun. Lihat, ibunya Musa nyampe kabar itu, ikut antri di belakang. Wanita yang pertama menyusui Musa, Musa gak mau membuka mulutnya, masih tetap nangis. Wanita kedua, ketiga, keempat, sama, Musa gak mau membuka mulutnya. Tibalah antriannya ibunya Musa. Lihat, Allah menjadikan tangisannya langsung diam. Mulutnya Musa dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibunya Musa, Pak, lihat caranya Allah, bisa bertemu Musa dengan aman, bisa bertemu Musa setiap hari menyusui Musa kecil ini. Dari satu pintu yang tertutup menuju dua. Sabar. Kurikulum kehidupan kita, Pak, dua. Satu syukur, dua sabar. Inilah perahu. Lihat, Nabi orang yang paling berat dalam hidupnya. Nabi orang yang paling berat mendapatkan cacian selama hidupnya. Tapi Nabi tidak pernah menghujat Rabbul Alamin. Nabi tidak pernah mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa Engkau takdirkan aku padahal aku Rasul dan Nabi yang terakhir? Nabi ridho dengan irisan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara kita yang belum diberi keturunan. Mungkin ada di antara kita yang belum menikah. Sabar. Jangan menghujat Allah. Yang harusnya dua pintu ini pengen dibukakan oleh Allah, karena kita menghujat Allah, Pak. Mungkin motor kita hilang di masjid, sandal kita hilang di masjid, kemudian mobil kita mungkin naudzubillah hilang. Kita menghujat Allah. Yang harusnya Allah ganti, Pak, mobil kita mungkin dengan yang lebih baik 2 kali lipatnya. Yang harusnya turun, Allah katakan, di situ dulu hujat saya dia. Tolong sabar. Kita sudah ngaji setiap pekannya. Bapak saya sudah ngaji. Kita menjadi aktivis dakwah hambanya Allah, umatnya Nabi. Tolong ingat, pelajaran hijrah memberikan penting dalam kehidupan kita. Kalau mungkin ada bisnis kita mungkin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, anak kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan ujian istri kita, sabar.
Insya Allah satu istri belum cukup, Allah gantikan 2 ya Pak, berarti tambah 3 ya. Sabar. Itu yang ketiga. Ketika satu pintu tertutup, Allah akan membukakan 2 pintu dengan rahmatnya. Sabar ya. Jangan menghujat, jangan mencaci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang keempat, apa yang bisa kita ambil dari peristiwa yang mampu menguncangkan arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rahasia Pak, rahasia kekuatan selain iman adalah persahabatan yang positif. Rahasia kekuatan selain iman adalah persahabatan yang positif. Dilihat Nabi SAW Pak, dalam hijrahnya Pak, ditemani dengan berapa sahabat Pak? 60. Para ahli tarikh ada yang mengatakan 60, ada yang mengatakan 80. Tapi dilihat Pak, Nabi SAW dalam hijrah, beliau tidak individual Pak, tidak sendirian, tapi Rasulullah bersama dengan sahabat. Ada yang membantu dalam akomodasi, ada yang menemani beliau dalam hijrahnya sebagaimana sahabat Abu Bakar. Dilihat, ini memberikan pelajaran kepada kita Pak. Sesungguhnya teman yang solih itu mampu menguatkan kita dalam iman Pak, dan meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sampai Imam Ibnul Qayyim Pak, dalam kitab Tazkiyatun Nafas, carilah teman, karena sesungguhnya teman itu ada 4. 1, ada teman yang menjadi obat. 2, ada teman yang menjadi gizi. 3, ada yang menjadi teman yang menjadi racun. 4, ada teman yang menjadi penyakit Pak. Tolong cari teman yang nomor 1 dan nomor 2, bisa menjadi obat, bisa menjadi gizi dalam kehidupan kita. Kalau kita futur, kalau iman kita lagi turun, cari tuh teman-teman sholih yang ketika kita mampu melihat kehidupannya, mampu meningkatkan kualitas iman kita, mampu mengingatkan kita tentang akhirat, mampu mengingatkan kita tentang surga dan neraka Pak. Cari itu teman Pak. Jangan sampai anak dan antum hari ini sibuk dengan urusan dunia kita. Coba cek dalam kontak kita Pak, berapa teman yang akan menjadi obat dan gizi dalam kehidupan kita. Jangan-jangan sampai usia kita kepala 4, kepala 5, kita tidak memiliki teman yang menjadi obat dan gizi Pak. Saya ketika membaca ini Pak, Masya Allah, saya langsung men-save teman saya, cari ustadz-ustadz yang Masya Allah kehidupannya dengan ketawaduannya, kesolihannya, mindsetnya hanya akhirat. Masya Allah, dunia mengikuti Pak. Cari teman Pak. Makanya kalau kita memiliki teman yang solih Pak, berapa Ustadz? Kata Nabi cukup 40 saja Pak. Nabi gak meminta 100, Nabi gak meminta 1000, Nabi hanya meminta 40. Makanya dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah bersabda, man mata, barang siapa yang meninggal dunia, fayusolli alaihi arba'una rojulan, kemudian dia disolati dengan 40 laki-laki, la yusyrikuna billahi syai'an, laki-laki itu yang mensolati di belakangnya tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun, illa, kecuali syafa'uhumullahu yaumal qiyamah, jenazah itu akan mendapatkan syafaat dari teman 40 solih yang mensolati dia. Nabi tahu ada umatnya yang introvert, ada umatnya yang ekstrovert. Tolong, sebelum ana dan antum masuk ke ICU, sebelum ana dan antum diantar oleh mobil ambulan ini, tolong save teman kita. Kang, nanti kalau saya meninggal tolong Kang sholati ya. Saya melihat kamu itu orang sholih, gak pernah masbuk ketika sholat, selalu hadir dalam ketaatan dan kebaikan. Kita gak tahu Pak, berapa banyak orang yang pagi harinya memakai baju, tapi di waktu siangnya yang melepaskan baju adalah orang lain. Berapa banyak orang yang di waktu sorenya memakai peci, tapi yang melepaskan peci di malam harinya adalah orang lain ketika dia sudah tidak bernyawa. Berapa banyak orang yang malam harinya memakai gamis, tapi di waktu subuhnya yang melepaskan gamis adalah orang lain. Tolong, inilah peristiwa penting. Makanya Nabi memiliki sahabat Pak. Makanya dalam diri beliau Pak, ada karakternya Abu Bakar, ada karakternya Umar. Nabi itu Masya Allah Pak. Makanya sampai Nabi berkata, dan ini ditulis oleh Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri Pak, dalam kitabnya Ar-Rahiqul Maktum, seandainya Allah mengutus kepada kita
Nabi dan Rasul setelah saya, wahai Abu Bakar dan Umar, maka kamu berdua inilah yang paling cocok. Kan dalam diri Nabi, Pak, separuhnya itu Abu Bakar, separuhnya Umar. Nabi itu lembut dan Nabi itu tegas. Dan memiliki sahabat-sahabat yang solih. Cari. Ketika hari ini kita sudah berada di bulan Shafar, cari, Muharram sudah lewat. Cari, Pak, siapa ya teman soleh saya yang akan mensolati saya. Makanya kan Nabi mengajarkan kita, Pak, salah satu doa meminta kepada Allah teman yang solih. Apa doanya, Ustadz? Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, aku meminta cintamu ya Allah, dan meminta cinta dari orang-orang yang mencintaimu ya Allah, dan cintailah amal-amal ketaatanku ya Allah. Nabi meminta kepada Allah teman yang solih. Tolong ya, jangan sampai hari ini dari pagi sampai malam, ketika hari Senin sampai hari Jumat di weekday kita hanya sibuk mengurus pekerjaan kita, kita hanya sibuk mengurus bisnis dan saham kita, tapi kita melupakan untuk mendapatkan teman-teman yang solih, yang kelak akan menggandeng kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Masya Allah, Pak, teman yang solih itu akan mengingat kita, Pak, nanti di surganya Allah. Mana dalilnya, Ustaz? Kita lihat, Pak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis yang sahih, Pak, riwayat Bukhari dan Muslim. Kelak teman-teman yang solih, ketika mereka sudah nyemplung ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, nengok kanan, nengok kiri, menghadap ke depan, menghadap ke belakang, nengok ke belakang, Pak, belum didapatkan teman yang dulu bersama-sama melakukan amal solih. Kemudian berkata kepada Allah, ya Rob, aina haula, di mana mereka teman-temanku ya Allah, ketika dulu kajian Ahad bareng-bareng di Masjid Al-Hidayah, ketika dulu membagi sembako bareng-bareng di Masjid Al-Hidayah, ketika dulu itikaf bareng-bareng di Masjid Al-Hidayah. Allah menjelaskan, temanmu masih ada di belakang, masih mempertanggungjawabkan atas hisabnya. Kemudian teman yang soleh ini, Pak, meminta kepada Allah agar memberikan izin untuk memberikan syafaat kepada orang tuanya. Allah memberikan izin kepada teman yang soleh ini untuk mencari temannya yang dulu bersama-sama dalam ketaatan. Makanya dikatakan mereka apa? Aina haula yusolli ma'ana wa yasumu ma'ana wa ya'mal solihan ma'ana. Yang dicari yang sholat bersama-sama dengannya, yang puasa bersama-sama dengannya, yang itikaf bersama-sama dengannya, dan melakukan amal solih, Pak. Yang gowes nggak dicari, Pak. Yang mancing nggak dicari, yang naik gunung nggak dicari, yang healing nggak dicari, Pak. Ingat, Pak, ini teguran bagi saya, Pak. Lo berapa? Siapa yang tahu menggaransi umur kita, Pak? Saya nanti matinya umur 67, Ustadz. Siapa yang tahu, Pak? Saya nanti matinya umur 65, Ustadz, masih lama. Loh, siapa yang tahu, Pak? Tolong, bolehlah antum gowes sampai ke Monas, gowes sampai ke Pik sana, gowes muter ke Jakarta sini, Pak. Tapi diingat, cari teman yang soleh. Oh, ini teman saya obat. Oh, ini menjadi gizi. Oh, ini menjadi obat. Oh, ini menjadi gizi. Kalau saya sedang rapuh, saya sedang luntur, saya sedang turun iman saya melihat ke sana. Cari, save nomornya. Jangan sampai naudzubillah dalam HP kita, yang ada dalam kontak HP kita hanya teman-teman bisnis saja, Pak. Yang mereka tidak paham bagaimana tata cara sholat jenazah ketika kita sudah meninggal dunia. Buru-buru tata sholat jenazah, Pak, doanya saja nggak hafal, Pak. Malah ketemu, wah saya nggak tahu sholat jenazah, udah kamu aja yang sholat. Berapa banyak orang yang ketemu, Pak, mensolati hanya teman bisnis. Naudzubillah, berapa banyak, Pak, yang gak paham sholat jenazah, doanya aja gak hafal. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu. Bukankah orang yang soleh yang bisa menghafalkan ini, Pak? Orang yang belajar nuntut ilmu yang bisa menghafalkan ini, Pak. Orang yang itikaf dan puasa bersama-sama yang bisa menghafalkan doa ini, Pak. Nasihat bagi saya yang menyampaikan, bagi antum, kita tidak pengen disolati orang yang menyekutukan Allah, disolati dengan orang yang setiap hari memakan riba, disolati orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Mari cari
Alhamdulillah bapak-bapak memiliki circle yang bagus, kompak satu dengan yang lain. Ayo kajian subuh, sholat syuruq. Oh ada teman kita yang sakit, ayo kita tengok di rumah sakit. Oh dia kayaknya membutuhkan, anaknya kurang biaya operasional pondok, ayo kita bantu. Mudah-mudahan satu dengan yang lain mampu memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Dan semoga kita saling mengingat, Pak. Tolong nanti ketika Bapak belum menemukan saya, bisa jadi loh Pak, ada di antara antum amalnya mampu mengguncangkan arsy Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu? Mungkin Bapak sholat niatnya ikhlas, tidak riak dan sum'ah, kajian ilmu tidak pengen disanjung dan dialem sama orang. Tolong mengingat satu sama lain. Oh, teman saya yang dulu ngaji sering bersandar kemudian ngantuk, kok gak ada ya Allah di surgamu ya Allah. Cari. Teman saya yang dulu sholat subuh sering masbuk di shop yang keempat, kok gak ada ya Allah. Cari Pak. Ya, itu. Kemudian yang terakhir ya, yang kelima, pelajaran yang bisa kita ambil dari momentum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemuliaan akhlak adalah awal dari kesuksesan. Siapa yang membuka kota Yatsrib, Pak, dutanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mus'ab bin Umair. Menariknya Pak, kalau kita membaca sirahnya Mus'ab bin Umair, Pak, Mus'ab bin Umair bukan orator, Mus'ab bin Umair bukan ahli khotbah, tapi Mus'ab bin Umair mendakwahkan Islam, Pak, di kota Yatsrib, sampai penduduk Yatsrib itu, Pak, jatuh cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Door to door, Pak, ketuk pintu rumahnya kota Yatsrib. Penduduk kota Yatsrib diketuk rumahnya satu demi satu. Makanya nanti Bapak ketika umroh dilihat, kota ini kota imannya Nabi, karena kebaikan akhlaknya Mus'ab bin Umair. Nanti ketika antum umroh mentadaburi setiap tempat di kota Madinah itu, Pak, ingat, Madinah ini dibuka oleh dutannya Nabi yang bernama Mus'ab bin Umair. Karena kebaikan akhlaknya. Makanya kalau kita dibenci, Pak, karena ilmu itu anugerah, tapi kalau kita dibenci karena akhlak itu musibah. Berapa banyak hari ini orang baru ngaji Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, tiba-tiba menghujat orang tuanya, mengawamkan bapak dan ibunya, mengkafirkan saudaranya, Pak. Tolong, kalau kita hari ini menjadi duta ilmu yang disampaikan oleh Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, contoh Pak, akhlaknya Mus'ab bin Umair yang menjadi dutanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membuka kota Yatsrib. Tolong ya, Mus'ab bin Umair, ikhwan, ketika diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Yatsrib, Pak, Mus'ab bin Umair gak mengkafirkan, Mus'ab bin Umair gak menghujat, Mus'ab bin Umair gak membuli penduduk kota Madinah, Pak. Tapi Mus'ab bin Umair tutur kata dengan kata yang lembut. Akhirnya penduduk kota Madinah terbuka hatinya dan luluh jatuh cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hari ini kita baru belajar, kita menjadi thalibul ilm, saya, Bapak, tolong tutur kata dengan kata yang baik, kan? Jangan sampai anak dan antum menjadi orang yang akhlaknya buruk, Pak. Kita suka mencaci maki saudara kita yang beriman. Kalau kita berbeda itu biasa, Pak. Mungkin Bapak memakai kunut, saya enggak memakai kunut. Bapak memakai Allahu Akbar kabiro sama memakai Allahumma ba'id baini. Kan itu bukan perkara pokok, Pak. Tolong bersatu dengan antara yang satu dengan yang lainnya. Jangan sampai satu atap al-hidayah, satu dengan yang lainnya enggak mau menyapa. Ketika berbeda ustadznya, yang satu melengos kanan, yang satu melengos kiri, padahal sandarnya berjejeran. Berapa banyak hari ini, Pak, masjid yang harusnya menjadi tempat persatuan, Pak, justru masjid menjadi tempat permusuhan, Pak. Gara-gara ustadznya beda, kemudian gak mau menegur sapa. Saya tuh curiga, Pak. Jangan-jangan yang dipelajari itu bukan ilmunya Rasul. Jangan-jangan yang dipelajari itu bukan ilmu yang disampaikan oleh Allah, tapi jangan-jangan ilmu yang dibumbui oleh setan menjadi permusuhan, Pak. Berapa banyak hari ini, Pak, orang sudah berjenggot, celananya cingkrang, tapi mengatakan, alah, kamu kajiannya nggak kajian sunnah. Ingat ikhwan, sunnah itu bukan merek radio, sunnah bukan merek televisi,
tapi sunnah bagaimana tata cara kehidupannya dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tolong, kalau Bapak sudah ngaji sampaikan, nak, tolong nak, memiliki akhlak yang baik ya nak, sebagaimana Mus'ab bin Umar nak, mampu meluluhlantakkan hatinya penduduk kota Yasrib, sampai penduduk kota Yasrib menerima Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, istri saya, ayo bersama-sama kita menjadi dutanya ilmu dengan akhlak yang terpuji, ya. Makanya kan ada salah satu tulisan dari ulama, Pak. Kita, Pak, tidak bisa membeli hatinya orang dengan materi. Kita tidak bisa membeli hatinya manusia dengan uang, Pak. Tapi kita bisa membeli hatinya manusia dengan akhlak yang baik. Saya nggak bisa membeli hatinya antum dengan duit. Saya nggak bisa membeli hatinya antum dengan tanah bermeter-meter. Tapi saya bisa membeli hatinya antum dengan akhlak yang baik. Ya. Makanya inilah perspektif Muharram, Pak. Ya. Agama ini bukan hanya mengajarkan fikih. Agama ini bukan hanya mengajarkan tentang tauhid, tapi agama ini mengajarkan bagaimana makna kehidupan yang ada pada peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah menuju kota Madinah. Itulah 5 hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa yang mampu mengguncangkan arsy-Nya Allah sebagai awal penanggalan hijriah. Yang pertama, Pak, apa tadi pelajaran yang bisa kita ambil, Pak? Takdir Allah selalu baik dan tepat. Yang kedua, Pak, apa? Setiap cacian dan makian harusnya membuat kita semakin kokoh. Jangan sebagaimana pohon yang berada di Pulau Solomon. Kalau ada orang yang mencaci, membuli kita, membawa peso dan duri dalam kehidupan kita, nggak usah kita sikapi dengan membawa peso, Pak. Yang ketiga, ketika Allah menutup satu pintu dalam kehidupan anak dan antum, sabar. Allah akan membukakan 2 pintu dengan rahmatnya, dengan satu syarat, ridho dan tidak menghujat Allah. Yang keempat, kekuatan iman selain sahabat yang positif, kekuatan selain dengan iman yang kuat adalah persahabatan yang positif. Carilah sahabat Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman bin Affan, ada Ali yang mampu menguatkan imannya Nabi, yang mampu membantu Nabi dalam akomodasi hijrahnya beliau dari kota Mekah menuju kota Madinah. Dan yang terakhir, yang kelima, awal kesuksesan adalah dengan akhlak yang baik. Semoga ana dan antum menjadi dutanya ilmu Allah Subhanahu wa taala dan sunnahnya Nabi, menjadi akhlak yang baik, kita menjadi pribadi yang sopan dan santun dalam menyampaikan kebenaran. Ajak saudara kita, tetangga perumahan, tetangga komplek kita, Mas, yuk sholat, Mas. Mumpung kita belum masuk ke IGD, mumpung kita belum diantar sama mobil ambulan, ajak, Pak, pelan-pelan. Ayo, Mas, kajian ilmu, jangan cuma healing terus setiap hari, ya. Ajak pelan-pelan. Inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan Ahad pagi hari ini. Insya Allah kita sambung pada Ahad yang akan datang. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan bahas apa yang harus kita lakukan ketika kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada pekan yang akan datang. Sebelum ditutup, mungkin ada yang didiskusikan, Pak, dari 5 pelajaran hikmah dalam peristiwa hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah menuju kota Madinah. Ada, Pak? Ya. Ya, silahkan, Pak. Mengenai menyampai anak itu tahun itu 2 tahun pas atau lebih atau kurang atau pakai penanggalan apa, Pak Ustaz? Iya, kalau 2 tahun, Pak, berarti dari penanggalan lahirnya, Pak. Ya maksudnya Hijriah apa Masehi? iya. Ya boleh Hijriah, boleh Masehi, Pak. Yang penting waktunya haulaini kamilain, 2 tahun pas, Pak. Ya, berarti Bapak ketika anaknya mungkin udah 1 tahun lebih 10 bulan, kurang 2 bulan ini sudah belajar sapi. Nah, mungkin minumnya air putih, kemudian air susu yang lain, kan, Pak, dikasih itu. Masya Allah, itulah hikmah, Pak, luar biasa. 2 tahun. Ada lagi, Pak? Ya, silahkan, Pak. Ini mengenai masjid Ha-ha. di tempat permusuhan seolah-olah gitu. Itu biasanya saudara kita itu juga udah nyiranin kita. Ha-ha. Kalau misalnya kita itu
nggak ke masjid dia, dia Wahabi gitu. Kan mau nggak mau kita juga jadinya kurang simpatik, itu hukumnya gimana? Iya, inilah problem kita bersama-sama, Pak. Ya, hari ini umat, Pak, luar biasa, Pak. Musuh kita terlalu banyak, Pak. Jangan sampai kita mencari musuh orang yang beriman, Pak. Inilah problem. Harusnya Ustadz duduk satu dengan yang lain. Kalau Ustadz memahami perbedaan, Pak, tidak ada permusuhan, Pak. Umat Islam ini, masya Allah, luar biasa, Pak. Ya, potensinya. Inilah yang menjadi pelajaran, Pak. Terkadang masjid dicap, oh ini masjid sunnah, ini bukan sunnah. Oh ini orang Wahabi, ini bukan orang Wahabi, Pak. Islam itu, Pak, satu, Pak. Ya, tolong. Ini makanya kenapa mulai dari sini, Pak. Mungkin naudzubillah summa naudzubillah, dimulai dari akhlak buruk yang disampaikan oleh gurunya. Mentakrirkan kajian beliau paling benar. Tidak boleh mengambil dari guru yang lain, dari ustadz yang lain, dari mubalik yang lain. Inilah, Pak. Kalau saya, Pak, belajar dari akhlaknya Mus'ab bin Umair, tuntutlah ilmu siapapun, Pak. Yang penting ilmu itu sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Antum mau ngaji di Masjid Al-Hidayah pekan ini, nanti malam ada di masjid yang lain sekitar sini, monggo hadiri. Daripada kita naudzubillah mengisi dengan kemaksiatan. Kan kita nggak ingin, Pak, mati dalam keadaan menghujat, mati dalam keadaan dolim, Pak. Kan kita nggak pengen. Naudzubillah, berapa banyak hari ini, Pak, yang saya alami. Ada ibu-ibu itu curhat, Pak, Ustadz, anak saya itu senang, saya Ustadz udah ngaji Riyadhus Shalihin, ngaji ta'lim Ustadz, tapi pulang-pulang dia ketus sama saya, Ustadz, nyalahkan setiap apa yang ada di rumah. Ini nggak boleh, haram. Loh, kalau itu, Pak, bukankah sunnah Nabi karakternya adalah lembut kepada orang yang beriman dan kasar serta tegas kepada orang kafir yang memusuhi beliau? Tolong, Nabi itu dipuji oleh Allah, Pak. Dua, satu, beliau tegas kepada orang kafir yang memusuhi agama Allah. Dua, lembut dan kasih sayang kepada orang yang beriman. Sunnah mengajarkan kepada kita, lisanku dan lisanmu jangan sampai menghujat orang yang beriman. Kita bukan manusia yang sempurna, Pak. Penuh dengan kecacatan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan dosa, Pak. Tolong, itulah problem. Sampaikan akhlak dengan baik. Kalau Wahabi kemudian ini seperti ini, dijelaskan, Pak, dengan baik. Itulah problem yang hari ini dialami masjid-masjid dan kaum muslimin. Mereka justru bermusuhan antara satu dengan yang lainnya. Padahal hutang kita masih banyak, Pak. Hutang kita kepada penduduk Syam, hutang kita kepada orang Palestina, hutang kita kepada penduduk Rohingya yang mendapatkan tekanan dari orang-orang kafir, Pak. Luar biasa, masih banyak hutang kita kepada saudara muslim kita yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Makanya belajar dari peristiwa hijrahnya Nabi, akhlak kita menjadi akhlak yang baik. Ada lagi, Pak? Ya, saya insya Allah berhusnudzon bapak-bapak sudah paham. Itulah 5 hikmah yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang berakhlak baik. Kita sudah ngaji, tolong tutur katanya yang lembut, tidak kasar, apalagi kepada bapak dan ibu kita. Nasihati saudara kita, teman kita, tetangga kita dengan nasihat yang baik. Sebagai Mus'ab bin Umair, walaupun kita bukan ahli orator, kita bukan ahli khutbah, tapi tolong nasihati dengan cara yang baik. Sebagai Mus'ab bin Umair, notok pintu rumahnya penduduk Yasrib satu demi satu sampai jatuh cinta kepada Allah, jatuh cinta kepada Nabi SAW, memberikan fasilitas dan akomodasi kepada Rasulullah untuk hijrah di kota Madinah Al-Munawwarah. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.